Oke guys, pagi ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik mengenai gizi. Saya mengundang satu tamu yang sangat ya bisa dikatakan banyak dicari orang nih, khususnya bagi orang-orang yang punya masalah dengan berat badan. Dan juga ada juga yang ingin tahu bagaimana bisa menjaga kesehatannya. Siapa dia? Nama beliau adalah Dr. Endang Darmo Utomo, dokter spesialis gizi klinik. Betul ya dok ya? Beliau ini mendapat gelar dari dokter dari Universitas Katolik Atmajaya dan pendidikan S2 Magister Sains di Universitas Indonesia. Dan beliau kemudian mendalami mengenai gizi klinik di Universitas Indonesia. Dr. Endang ini terdaftar di IDI Cabang Banten dan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia Cabang Banten, dan banyak kiprah lain lah di bidangnya yang selama ini sudah ditekuni oleh beliau. Beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital Info Village dan dikhususkan juga mengenai gizi klinik di rumah sakit ini, dan mengajar juga sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan. Oke guys, kita akan mendengar wawancara saya dengan beliau. Mungkin Dr. Endang bisa menceritakan kenapa memilih dokter gizi. Kita ketahui kan banyak nih pilihan, spesialis ini, dan dokter gizi ini memang menurut saya satu pekerjaan yang sangat spesifik dan penting sekali, dok. Waktu itu kenapa sih? Sedikit lah intermezzo. Oke. Kenapa? Karena nomor satu sih, kalau kita tahu tentang gizi itu paling tidak udah pasti bisa diaplikasikan pada diri sendiri. Ya. Karena kalau kita ngedalamin penyakit lain kan belum tentu diaplikasikan ke diri sendiri. Kalau gizi udah pasti, mulai dari kita lahir sampai kita mati bisa kita aplikasikan buat diri kita dan orang-orang terdekat kita. Nah, berikutnya ya baru kita bisa menolong orang lain. Tapi diri kita sendiri ditolong dulu dong. Ya. Kira-kira begitu. Betul guys, ya benar ya. Memang terutama untuk kita ya, baru kita mikir orang lain. Dan luar biasa sekali, Dr. Endang ini banyak sekali menolong pasien-pasien saya, terutama juga ya yang sakit jantung, sakit diabetes, hipertensi. Nah, kali ini guys kita akan membahas khusus topik mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Makanya saya mengundang Dr. Endang dan Utomo untuk membahas ini. Dan mungkin banyak sekali sih dok ya pertanyaan pada masyarakat. Seperti contohnya ini saya ada sakit jantung koroner. Terus bagaimana untuk menjaga supaya saya tidak terkena serangan jantung lagi. Dan juga bagaimana untuk saya nih di masa-masa COVID sekarang menjaga kesehatan. Banyak sekali dok dimasuk di YouTube channel saya. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dok ya, apakah makanan yang kita makan sehari-hari ini mempunyai pengaruh yang besar bagi risiko terjadinya penyakit jantung? Mungkin dokter bisa jelaskan. Nomor satu, kita kan ada satu kalimat ya, you are what you eat. Udah, itu aja dulu. You are what you eat. Jadi apa yang kamu makan ya itu yang akan terjadi pada tubuh. Ya dengan sendirinya makan yang salah pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Sudah pasti. Tapi bagaimana suatu penyakit itu terjadi? Banyak faktornya, nggak cuma makanan. Ya lingkungan, gaya hidup maupun genetika kita. Jadi kita nggak boleh mengabaikan yang lain-lainnya sehingga kita nggak bisa bilang, oh iya saya mau sembuh hanya dengan diet. Nah, nggak akan bisa terjadi. Kita harus mengubah semuanya, gaya hidup kita, ya pola pikir kita, semua harus kita ubah. Baru sesudah semua bergabung menjadi satu bisa memperbaiki. Ya, nah jadi kalau ditanya mengenai hubungan dengan penyakit jantung, ya hubungan dengan penyakit jantung kita suka bilang, oh ya, yang sering ditanya nih, kenapa dia kurus sakit jantung? Kenapa yang gemuk nggak sakit jantung?
seperti begitu. Ya, itu kan secara bagian luar. Tapi apa yang terjadi di dalam tubuh kita adalah berbeda. Misalnya yang kurus, oh iya dislipidemi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, bisa terjadi. Sedangkan yang gemuk belum menunjukkan, dan dia menunjukkan penyakit yang lain, mau penyakit dari sistem sendinya, empedunya, bisa aja terjadi. Belum tentu dia kena jantungnya, dan itu secara genetika bisa juga akan mempengaruhi. Tapi sekarang sebenarnya apa sih, kenapa sih timbul gangguan jantung? Ya udah pasti karena pembuluh darah kan, faktor pembuluh darah. Dan faktor pembuluh darah itu kenapa jadi bermasalah? Ya umumnya karena ada proses inflamasi kan, keradangan. Keradangan itu apa? Keradangan, ya kalau kita sih nyebutnya inflamasi, itu bisa terjadi karena ada stres oksidatif, karena memang kita makan atau kita gaya hidup yang mengakibatkan radikal bebas kita tinggi, ya kan, segala sesuatu itu bisa terjadi, termasuk lemak dalam tubuh kita. Dia mempunyai suatu sifat sebagai hormon sekunder, atau dia menghasilkan pengatur sekunder, dan pengatur itulah yang akan mengganggu semua sistem hormon kita. Ya, jadi itulah penyebab utamanya ya. Jadi penyebab utamanya karena lemak tubuh kita. Nah, lemak tubuh kita tuh nggak harus selalu dalam bentuk gaji. Ya. Tetapi bisa juga lemak yang di dalam darah. Ya. Nah, sekarang kenapa kita berlemak? Ya, jadi nomor satu tadi, lemak tadilah yang sumber keradangan kita. Ya, jadi karena dia sifatnya adalah keradangan, maka terjadilah gangguan pada vaskuler kita. Terus dari mana datangnya lemak tadi? Yang kita tahu lemak adalah suatu cadangan energi. Yang disebut cadangan apa? Ya karena kelebihan. Apa yang saya masukkan lebih dari kebutuhan saya. Kalau kita balance ya nggak akan kelebihan, nggak akan jadi cadangan. Masalahnya kita nggak pernah tahu berapa sih kebutuhan saya dan berapa in saya. Mungkin saya bisa rada cerita lebih panjang ya, memang ya itu dokter gizi kerjanya ngomongnya banyak. Karena ilmunya susah untuk dikasihin. Jadi kita nomor satu tahu bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda tergantung jenis kelamin, usia, aktivitas. Dan saya selalu menggambarkan untuk pasien saya bahwa kebutuhan energi manusia selalu ada peak dan kemudian selalu turun. Ini yang harus kita sadar. Kapan kita peak? Waktu kita tumbuh, bertambah tingginya. Habis itu kita selesai, maturasi, makin turun. Sampai kita akhirnya sudah jompo. Nah, itu yang harus kita sadar bahwa kebutuhan kita makin turun. Kalau kita tetap bertahan, kan dulu saya udah biasa makan 3 piring, gak apa-apa. Itulah yang menjadi masalah karena kebutuhan kita turun dan kita mau stay di situ pasti kelebihan. Yang berikutnya, seringkali kita juga nggak tahu berapa sih kalorinya. Sebenarnya buat saya, yang seringkali itu kita tuh bukannya nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Nggak tahu sama nggak mau tahu tuh beda. Iya kan? Kenapa? Karena kita dipuaskan oleh keinginan bukan kebutuhan. Karena itu kita nggak mau tahu. Dan kita seringkali bilang, saya makannya cuma dikit, saya makannya cuma dikit, saya makannya cuma dikit. Apakah cuma dikit artinya kalorinya sedikit? Tidak. Yang harus kita ingat, proses food itu volumenya kecil, kalorinya besar. Sadar nggak akan hal itu? Jadi tentang kalori itu penting kita ketahui bahwa proses food itu selalu volumenya kecil, kalorinya besar. Kenapa? Saya kalau gambarin sama pasien sederhana nih. Coba kamu beli durian 2 kilo utuh. Kamu beli pancake durian 2 kilo. Yang bisa dimakan 2 kilo yang mana? Ya pancake dong. Ya, betul. Kenapa? Karena yang utuh ini kan kulitnya nggak dimakan, bijinya nggak dimakan, paling banter 400 gram yang kita telan. Itulah yang terjadi dengan proses food dan makanan yang masih dari alam. Makanan dari alam ya nggak dimasak, boleh dimasak. Tetapi kalau makanan dari alam kalorinya selalu lebih kecil karena dia masih mengandung serat.
yang nggak bisa kita cerna, maka kita buang, dapatnya dikit. Sedangkan proses food, meskipun ini sudah kecil, kan dia udah tinggal telan semua. Ya. Dan saya selalu mengingatkan pasien, serat itu adalah teman manusia. Kita butuh serat bisa sampai 20 gram, sampai 25 gram. Tahu nggak sih seberapa? Kecil ya, 20 gram mah kecil. Yang bilang siapa? Sayur, 1 mangkok penuh, matang, itu cuma 7 gram. 3 kali sehari makan. 3 kali sehari makan, baru 21. Karena itulah kita bermasalah. Ya, jadi serat itu penting. Nomor 1 adalah membuat suatu keseimbangan. Keseimbangan antara berapa yang kita makan sehingga lebih bulky, lebih mengunyah, lebih merasakan makan dibandingin dengan yang proses food. Nomor 2, serat itu mengandung mineral yang baik. Jangan bilang vitamin tuh hanya ada pada buah. Sayur pun vitaminnya banyak. Dan jangan kita bilang, saya butuh banyak. Vitamin, mineral butuhnya dikit loh ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus makan banyak supaya dapat banyak. Mereka golongannya mikro, satuannya mikrogram. Kebutuhannya, nggak ada yang butuhannya sampai gram-graman. Jadi makan segitu ya cukup. Jadi nggak usah bersikeras, harus mentah, harus apa. Udah deh, makan aja, yang paling penting nyaman. Ya, jadi dalam serat nomor 1 ada zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nomor 1, serat larut maupun serat tidak larut. Dan itu penting tuh buat jantung. Makin tinggi serat tidak larutnya, pasti kolesterolnya makin turun karena dia punya suatu zat yang akan mengikat empedu kita. Dan empedu itu adalah kolesterol tertinggi dalam tubuh manusia. Jadi serat ini akan mengakibatkan penurunan kolesterol, kita bilang. Jadi kalau orang nggak makan sayur, dengan sendirinya dislipidemia pasti terjadi. Nomor 2, serat itu tidak larut juga ada. Tidak larut itu artinya ya nggak bisa dicerna, kelihatan banget tuh. Tujuannya supaya bikin kenyang. Kenapa kita makan roti? Tidak nyaman, tidak rasa makan. Tapi kita makan pecel lele, nasi pakai sayur, kenyang. Karena sayur seratnya dikunyah. Saya selalu ingatkan, dulu lagi SD kita disuruh ngunyah berapa kali? Berapa? 30 kali. 30 kali. Saya tanya, pernah nggak kita makan? Padahal itu adalah suatu bahasa. Jadi gerak ini sekian kali itu memberi suatu kalimat kepada otak, saya sedang makan, saya sedang makan, saya sedang makan. Makanan roti, pernah kita kunyah 30 kali? Ya nggak pernah lah, 3 kali digigit aja udah ketelen. Karena itulah kenapa kita makan roti rasanya nggak pernah makan. Tapi kita makan sayur tadi, pecel lele, kenapa rasa makan? Karena kita mengunyah. Ya, jadi selain itu, selain serat, vitamin, mineral, dia juga membawa air yang baik. Ya, elektrolit yang baik. Karena itu kalau ditanya untuk jantung, apa sih yang paling baik? Nomor 1, kebutuhan kalorinya harus sesuai. Ingetin, kalau kita udah sampai sini, ya udah kita makannya di sini, jangan naik lagi. Nomor 2, serat. Serat itu the most important makanan dalam kita. Ya, kalau boleh tahu dok, kan tadi serat tuh ada di sayur ya pastinya. Terus ada di buah, ada juga di buah. Ada. Nah, komposisinya kalau kita makan sehari gitu ya, kan ada yang tanya nih, kalau sayur itu sebaiknya tiap makan ada sayur atau buah setelah makan atau sebelum makan sayur dulu baru makan yang utamanya. Nah, itu mungkin dokter bisa kasih tips dan trik nggak? Kalau saya tipsnya aja deh ya, gini. Nomor 1 kita tahu tadi sayur semangkok kita bisa dapat kalau matang 7 gram. Tapi kalau kita makan buah paling banter 1 gram, 1,2 gram. Bedanya apa? Bedanya ini kalorinya 90 nih. Cuma dapat 1 sampai 2 gram. Ini kalorinya 50. 50. Seratnya 7 gram. Jadi kalau ditanya, pilih mana? Ya tergantung kebutuhan kalori kita dong. Kalau kita kebutuhan kalorinya 3000, mungkin buahnya bisa lebih banyak. Tapi kalau sekarang kebutuhan kita udah tinggal 1100, kita nggak bisa pilih dia. Kita harus pilih sayur untuk mencukupi 25 gram tadi.
Jadi kalorinya lebih sedikit sayurnya. Iya, jadi Oke. kalau ditanya ya pertimbangannya cuma itu. Nah sekarang ditanya, kan ada orang bilang, oh saya kalau supaya bagus makan buah dulu, baru makan nasi katanya gitu. Iya. Supaya kalorinya kurang. Saya nggak bilang itu benar. Kenapa? Lah kalau kebutuhannya cuma 1050, udah dihabisin dulu sama buahnya, kan kalori makanannya harus turun lagi. Turun lagi. Ya. Karena itu pilihannya ya sayur. Karena sayur lah yang kalorinya lebih rendah dengan serat yang lebih tinggi. Tuh, saya tahu tuh Dokter Endang kalau makan sama saya tuh sayurnya dulu, betul nggak? Dok? Iya. Supaya katanya lebih rasa kenyangnya jadi lebih ini. Lebih jadi ada dan tambahin. kita bisa Iya, habisin. Betul. Kalau kita campur nasi, lauk, sayur, otaknya juga udah tahu yang enak lauk, Iya. nomor 2 nasi, nomor 3 sayur. Iya, betul. Akibatnya apa? Kita makan nasi, lauk, udah kenyang, kita makan? Enggak. Iya. Karena itu sekarang kita harus bisa membalik pikiran kita. Sayur ada duluan, tidak ada temennya, lapar, termaksa saya makan. Habis, baru kita makan yang lainnya. Sehingga kita bisa habis tuh 7 gram. Betul. Maka coba kita lihat, orang bule, makannya gimana caranya? Salad dulu, Iya. sebagai appetizer, baru main course. Benar. Tujuannya apa? Supaya seratnya bisa masuk. Kalau di tengah-tengah atau di akhir, kenyang. Ya, kalau kita lihat sekarang kan banyak program-program diet gitu ya Dok ya. Nah, salah satunya kan ada juga yang mengatakan bahwa berbanyak makan daging putih, mengurangi daging merah dan sebagainya. Dan juga ada yang juga bilang boleh mengkonsumsi alkohol, tetapi harus jangan banyak. Nah itu sebenarnya komposisi makan yang tadi ya, kolesterol itu kan katanya ada di daging merah, tapi daging putih kurang. Nah sebenarnya bagaimana tuh? Kalau dari sisi kolesterol tadi kita ngomong kan tadi sudah serat, ngomong kalori. Nah kita ketahui sekarang kan masalah orang Indonesia nih LDL-nya tuh pada tinggi, tapi HDL-nya yang kurang baik ya, rendah. Sementara kan harusnya LDL rendah, HDL-nya itu untuk itu bagaimana? Khususnya untuk kolesterol ini. Dokter anjurkan orang-orang yang punya risiko tinggi terhadap penyakit jantung. Oke. Nomor 1 kan kita harus tahu dulu LDL kolesterol itu apa sih? Ya. Kalau kita ngomong LDL kolesterol itu sebenarnya suatu carrier, pembawa kan. Pembawa apa? Pembawa trigliserida. Oke. Jadi untuk beredar trigliserida itu, karena trigliserida itu minyak, dia nggak mungkin beredar dalam darah. Maka untuk beredar dari hati dibuatkan LDL untuk mengangkutnya. Oke. Jadi sekarang, kapan LDL ini tinggi? Ya kalau ininya banyak dong. Kalau trigliseridnya banyak dong. Iya. Ya, meskipun kita bilang ada gangguan genetik, balik lagi dia LDL-nya tinggi tanpa ada trigliserid dia bisa bikin LDL tinggi. Betul, tetapi yang kita ngomong adalah kebanyakan. Orang kebanyakan yang bukan gangguan genetik. Kebanyakannya disebabkan karena trigliseridanya terlalu tinggi. Sekarang pertanyaan lagi, trigliserida itu apa? Trigliserida adalah cadangan energi. Dibuatnya dari apa? Ya terserah. Energi kan bisa dari minyak, bisa dari karbohidrat. Tapi sekarang kita lihat, manusia Indonesia lebih banyak makan minyak atau makan karbo? Karbo. Orang Indonesia tuh 75% dimakanin karbo. Nah, sementara karbo itu adalah sesuatu yang paling gampang kita pakai. Nah, sekarang kalau saya makan karbo banyak, saya nggak langsung pakai. Tubuh akan menjadikan karbo itu, glukosa itu jadi apa? Trigliserida. Ngerti ya? Jadi kesalahannya adalah nggak tahu ya. Iya, karena orang cuma trigliserida aja orang. Jadi itu sebenarnya trigliserida itu sangat penting dong. trigliserida itu minyak. Minyak itu Iya, ya. minyak. Itu yang merubah nanti bisa jadi LDL. LDL tuh alat angkutnya aja. Angkutnya aja. Alat angkut keluar dari hati, Oke. itu dia pakai LDL. Jadi LDL tuh pasti disediakan oleh hati selama ada yang mau diangkut. Jadi selama kita kelebihan energi, LDL pasti naik. Ya. Dan kelebihannya ya terserah. Tapi ada juga dok yang saya lihat pasien yang banyak trigliseridnya normal, Ya. tapi LDL-nya yang tinggi.
Ya. Nah itu kira-kira bermasalah juga nggak? Sama dok. Jadi gini Sama. dok, itu cara pemeriksaan. Iya. Cara pemeriksaan di lab ya. Iya. Kita itu melihat triglycerid itu adalah dari pecahan dari LDL. Iya. Kadang dia pas dilepas, kadang dia tidak dilepas. Maka kita harus tahu tuh fasting time dan sebagainya. Karena kalau dia ada di dalam LDL, triglyceridnya waktu diambil tidak terlihat nilainya. Iya. Ya, jadi kita kalau prinsipnya mau triglycerid naik kah, mau LDL naik kah, udah pasti salah. Tapi ingat, kalau yang LDL-nya tinggi sejak kecil, biasanya adalah kesalahannya adalah genetik. Apalagi kalau seluruh keluarga kurus-kurus, makannya sederhana, kok LDL-nya tinggi, udah deh kita udah nggak bisa ngomong. Betul. Tapi sisanya begitu kita ada LDL tinggi, triglycerid mau tinggi mau nggak tinggi pasti something wrong. Ya, jadi memang kalau periksa darah itu nggak cukup total kolesterol karena ternyata itu banyak komponennya, khususnya orang-orang yang sudah pernah sakit jantung, sudah di stent atau di bypass, itu paling penting tuh ya dok ya, kalau diperhatikan ya LDL-nya dan juga pola makan tadi ya. Betul, nanti kita bandingkan lagi dengan HbA1c. Nah, Karena dari HbA1c kita bisa melihat cermin tuh, dia tuh triglyceridnya dari mana. Entah dia dari karbo atau bisa juga dari lipid. Nah, balik lagi, kenapa ada orang yang makan karbo nggak apa-apa, ada orang yang makan lemak nggak apa-apa? nah, Balik lagi, itu genetik. Ternyata kita ketahuin bahwa ada orang yang memang bisa menggunakan karbo, ada orang yang nggak bisa. Jadi sedikit pun dia akan naik. Sama dengan lemak. Ada orang yang makan lemak nggak apa-apa, karena itu tadi dokter Roman tanya, diet ini, diet itu, diet ini, diet itu. Apa sih? Kalau saya bilang, nggak pernah. One fits for all. Setiap manusia harus dibikin tailor-made. iya. Jadi benar-benar kamu masalahnya apa, kita buatin sesuai dengan kemampuan kamu, masalah kamu. Dan jangan coba-coba ini dipolakan kepada orang lain. Betul. Dan itu nggak akan berhasil. Jadi seperti tadi saya bilang juga banyak program-program itu yang Iya. beredar di Iya. masyarakat, hati-hati juga ya dok ya. Betul. Kalau nggak cocok bisa menjadi Masalah. bukan? Sama seperti Iya. kayak keto Ah, diet ya. iya. Oh, keto diet betul, bagus. Nomor 1 epilepsi pasti bagus. Iya. Untuk diabetes yang sudah tidak terkontrol pasti bagus. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Ya tergantung keadaan yang tadi, tergantung pada genetik dia. Dikasih lemak boleh nggak? Kalau dikasih lemak nggak boleh, mati kita. Oke. Karena itu kita masih tahu benar, baru kita Ini apply. ada case nih ya, pasien saya itu dia memang selalu LDL-nya di atas 150 gitu ya, terus juga HDL-nya nggak bisa lebih dari 50. Nah, triglyceridnya selalu tinggi dok, 300 begitu. Nah, itu kan udah masuk ke genetik kalau menurut saya ya. Itu makan obat tuh susah turun. Nah, itu orang-orang kayak gitu memang pola makannya harus benar-benar strict atau Nomor Dia 1 gimana? tetap harus dibetulin. Jadi kita lihat tadi kemampuan dia tuh apa, kemampuan dia. Jadi kalau dia kemampuannya pakainya lemak, dia akan diarahkan kepada lemak. Tapi kalau dia bisa makainya karbo, ya karbo. Dan sesuai kebutuhan. Balik lagi, sesuai kebutuhan dia. Sebab kalau misalnya kita cuman mengatur, nggak tahu kebutuhan kalorinya, kita kasih lebih, ya trigliseridnya ya pasti naik Iya, lah. tadi Biar dokter- genetik, biar Dokter enggak. selalu ngomong kebutuhan itu berarti kita ini harus tahu ya. Tiap Harus tahu. orang itu individu Iya. punya kebutuhan. Iya, Nah, ya, kalau menurut saya sih sebaiknya setiap orang juga konsultasi ke dokter gizi atau ahli gizi dok ya. iya. Harusnya harus Ya, untuk dihitung. akhirnya Iya. ya, kita- khususnya jantung, ya mau nggak mau setiap orang itu harusnya konsultasi. Iya. Kalau saya pribadi, semua pasien saya semua saya dorong untuk konsultasi ke ahli gizi atau dokter gizi dah, guys. Kenapa? Ya memang individu sekali dok ya. Iya, Nggak bisa kita, Iya, betul. oke lah kalau kita bisa baca buku, Betul. baca ini, tapi Iya. dalam penerapan sehari-harinya nggak sesimpel itu ternyata dok ya. Apalagi merubah mindsetnya. Nah. Orang bilang, saya butuhnya 1.700. Kalau gitu saya boleh dong minum minyak 1.700. Kan salah. Nah iya betul.
tidak sesimpel itu lah dok ya. Iya. Kita bisa bilang oh kita bisa ukur sendiri. Iya. Nah gitu guys, jadi memang saya sangat setuju dengan Dr. Endang, makanya dari pasien-pasien saya juga selalu anjurkan untuk konsultasi lah ke dokter gizi. Kenapa guys? Karena ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan bahwa kebutuhan itu tinggal bisa kita lihat, oh kita makan sehari-hari makan hanya cukup segini, ternyata tidak, karena semua itu harus ada kebutuhan. Iya. Kalori, protein, terus mungkin Ya, semua makronutrien dan jangan lupa serat itu Nah. harus kita hitung. itu serat juga harus dihitung dong. Ya, Ini baru harus. hal yang baru, mungkin nggak tahu ya para pemirsa atau guys, tahu nggak tadi serat itu ternyata perlu juga kita Sama, hitung. kalau kita bilang kayak diet diabetes, tanpa kita hitung seratnya, nggak akan pernah berhasil. Begitu kita hitung seratnya, bagus-bagus aja tuh. Iya. Dan itu ya namanya harus ada pengetahuan. Nah juga ada kan pasien-pasien yang obesitas gitu dok ya. Kira-kira sedikit aja mengenai pasien yang obesitas itu sebenarnya pengaruh pada pasien yang sakit jantung ini bagaimana dok? Apakah dia memang harus turun cepat atau kita harus bertahap? Karena banyak tuh pasien saya ini yang saya bypass atau waduh Ya. pasti obesitas umumnya ya, khususnya pada wanita tuh. Nah itu bagaimana? Harus diturunkan dulu sebelum Iya. operasi atau Iya. kadang-kadang sulit loh dok. Betul. Jadi memang sebaiknya sih kita kan ngoperasi dalam keadaan optimal, Iya. ya kan, optimum kan. Iya. Optimum ya kalau bisa ya orangnya dalam keadaan semuanya normal. Iya. Kalau bisa ya kita memulai di depannya. Tapi kalau nggak bisa ya belakangan. Tetapi penting diketahui penurunan berat badan yang mendadak itu pasti salah. Nah, ya. Karena itu stres faktor luar biasa. Iya. Radikal bebasnya sangat besar. Malah dia akan menghancurkan keadaan tubuh tadi dan mungkin mendadak kebutuhan itu akan drop. Apalagi kalau dietnya nggak dihitung berapa kebutuhan masing-masing. Iya. Hanya sekedar kalori dan kalori. Padahal kita harus ada minimum requirement yang harus dipenuhi sehingga luka itu bagus, semuanya itu bagus. Dan penurunan berat badan itu tidak pernah boleh drastis. Iya. Iya. Ya. Nah betul tuh. Jadi hati-hati ya yang orang-orang yang sangat diet ketat itu hati-hati. Bukan tidak boleh orang berat ideal, tapi dalam penurunannya harus benar-benar dalam pengawasan. Dan ada lagi dok yang bertanya untuk orang-orang yang sudah gagal jantung ya, kita ketahui kan dok, orang yang sudah mulai pompa jantungnya lemah, suka bengkak, kakinya suka bengkak, perutnya tuh kembung, suka sesek. Nah ada yang katakan orang suka bingung tuh, ini dietnya kurangi cairan, ada yang bilang disuruh kurangi garam, ada yang malah pasien tuh kadang-kadang jadi bingung. Nah, untuk pengalaman dokter ya orang-orang yang pada masalah dengan gagal jantung ini, sebenarnya intinya apa yang harus kalau dari sisi diet ya gizi? Iya, nomor satu kebutuhan kalorinya harus cukup. Kalau dia nggak cukup dia katabolik. Iya. Kita mecahin justru otot-otot yang ada dan itu Oke. sangat merugikan. Iya. Fungsi ginjalnya juga akan terganggu. Nomor dua adalah bagaimana dengan jumlah cairan. Iya. Dengan sendirinya yang harus kita ingat, air itu ada yang tersembunyi dan ada yang jelas-jelas kelihatan. Iya. Acap kali pasien kalau kita bilang coba ya kalau kita minum harus sesuaikan kemampuan kencingnya. Misalnya kencingnya bisa 1000, terus ya pasien akan bilang kalau gitu saya minumnya 1000 ya dok. Ya kan namanya sesuai katanya. Iya. Kenyataannya kenapa dia tetap kurang? Karena lupa bahan makanan kita adalah air. Iya. Kita makan biasa nggak pakai air aja kira-kira air itu udah 500. Nggak pakai air, apalagi kita kasih buah. Karena kan kita tidak makan tepung, tapi kita makan nasi. Iya. Dari padi, beras, jadi nasi udah tambah air. Kita makan, katakan protein, kan kita bukan makan dendeng, kita kan makan daging, ada airnya. Sayur, itu semua adalah yang tersembunyi. Belum lagi namanya jus. Sehingga kalau namanya airnya memang kita batasin, kita selalu ingat 500 itu udah kita ambil dari makanan kita. Jadi sisanya dari minuman adalah sesuai dengan
kencinya dikurangi 500, itulah kira-kira. Betul. Itu tekniknya. Iya, iya. Bagaimana dengan garam? Ya, kita tahu bahwa garam ini paling tidak akan menahan air di dalam pembuluh darah. Sehingga kalau bisa ya garam itu jangan terlalu tinggi. Nah, yang kita selalu didengung-dengungkan, makan yang rendah garam, makan yang rendah garam. Kalau gitu makanannya nggak boleh ada rasanya. Nomor satu, bahagia nggak sih? Ya nggak enak lah pasti. Nggak bahagia lah. Nggak bahagia lah. Iya. Akhirnya dia akan, oke, aku makan 2 sendok aja cukup. Lah nggak enak. Terus cukup kenyang nggak 2 sendok? Enggak. Akibatnya dia apa? Ngambil sendok. Iya. Ingat, garam tertinggi itu bukan dari makanan kita. Kalau kita pakai makanan tradisional, garam, gula, bumbu-bumbu dapur, kita nggak akan lebih dari 1900. Kesalahan kita itu menambahkan vetsin, kacang. Iya. Vetsin itu apa sih? Boleh nggak sih? Vetsin itu mono Sodium glutamat. glutamat. Iya. Artinya ada sodiumnya. Oke. Sedangkan garam kan NaCl. Jadi sama-sama dong itu garam, namanya garam. Bedanya apa? Vetsin dengan garam. Apa bedanya vetsin dan garam? Vetsin nggak bikin rasa asin. Vetsin Oke. bikin rasa enak. Garam bikin rasa asin. Jadi kita nggak mungkin kasih makan garam banyak-banyak karena keasinan. Oke. Tapi vetsin mau ditambah terus, Makin enak. bodoh amat, makin enak. Sehingga sodiumnya gila-gilaan. Nah itu yang lupa ya sebenarnya. Itu, jadi kesalahannya tuh bukan soal vetsin itu salah, tetapi vetsin itu nggak asin, sehingga kita bisa nambahin sebanyak-banyaknya, sementara restriksinya adalah sodium, ya kan? Iya, iya. Terus apalagi kecap, semua makanan yang diawetkan. Bagaimana manusia mengawetkan makanan ini? Dengan garam. Oke, jadi Karena memang itu kalau kita mau makan yang fresh-fresh aja, nggak usah dibilang makanan itu nggak boleh garam. Makanan itu boleh pakai garam supaya dia asin sehingga dia berhenti. supaya jangan lagi nambah. Ya. Supaya jangan nambah dan dia ngambil tambahin kecap, tambahin vitsin, tambahin sambal, tambahin apapun, itu garam yang terbanyak. Iya betul sih dok ya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang kita hilangkan. Tadi contohnya dokter bilang sayur, tadi juga garam. Ini malah membuat yang lain-lain juga ini ya jadi nambah ya. Nambah. Kita sadari. Dan itu nggak ada rasanya Nggak ada masalahnya, rasanya. cuma Jadi- enak doang. Betul. Jadi kira-kira begitu guys untuk yang penyakit gagal jantung tadi selain mengurangi garam tapi juga harus tahu nih konsep bahwa air itu bukan hanya yang sudah diminum dan yang lain-lain. Dan ada lagi ini pertanyaan untuk orang yang hipertensi kan katanya juga harus rendah garam. Nah itu hubungannya gimana ya? Apa betul harus Ya tadi, rendah garam? itu prinsip penting. Jadi Ya. kalau namanya rendah garam tuh kita jangan berpikir garam makanan, karena dalam makanan sehari-hari kita, kalau orang normal nggak nambah sambal botol, nggak Ya. nambah saus botol, nggak nambah kecap, karena kan udah dibikin nggak asin, Nah itu iya kan? Nggak asin makanannya, jadi dia tambahin gini, ini angkanya jauh lebih gede. Semua saus, semua makanan yang diawetkan udah pasti menggunakan garam. Nah itu. Bentuknya macam-macam. Sodium apa belakangnya. Udah pasti sodium deh, seperti gitu. Dan apalagi semua chips, pokoknya makanan yang diawetkan, manusia mengawetkan makanan dengan garam, itu yang harus kita ingat. Oke guys, itu ya. Jadi ingat loh. Ingat deh, kalau saya mau prinsip gini, jadi suka orang tuh nggak takut. Diet itu bukan sesuatu menyiksa kita, Iya. tetapi pengetahuan kita tentang makanan. Bahwa makanlah normal. Kayak kita orang di desa tuh ada nasi, ada singkong, ada lauk, ada sayur, nggak masalah. Makan 3 kali sehari, nggak masalah. Yang masalah adalah saat saya mengurangi makanan utama saya dan menggantikannya dengan keripik, kerupuk, minum, boba, cappuccino, frappuccino, whatever, itulah yang baru bermasalah.
Nah itu guys, betul ya. Jadi sebenarnya ya saya juga begitu dok, sama dok. Banyak orang nanya, dok belum apa-apa belum mau operasi itu menanya, saya nanti makan pantangnya apa? Wah, dia bilang bukan soal pantang makan dok ya. Kita harus tahu bahwa semua makanan itu sebenarnya sudah ya apalagi yang alamiah seperti saya bilang di desa atau apa itu semuanya sudah bagus. Cuman kita harus tahu nih takarannya apa. Nah kembali lagi untuk yang tadi dok, untuk pasien-pasien yang sakit jantung ataupun masalah hipertensi, ada yang nanya perlu nggak makanan suplemen dok? Tambahan kan ada ya, mungkin dokter nggak usah bahas semua, kira-kira suplemen apa yang bagus untuk kita selain memang sudah ada kebutuhannya dari makanan kita ya, tapi ada yang perlu ditambah nggak sebenarnya? Karena orang suka nih yang ditawarin nih, masyarakat sekarang kan ada omega 3, ada vitamin D, vitamin C, yang lain-lain. Menurut dokter untuk jantung dan pembuluh darah ada nggak yang kira-kira perlu suplemen atau nggak perlu sama sekali? Kalau saya sih bilang bukannya soal oh ini perlu apa nggak perlu. Dari penelitian bilang single nutrien itu nggak bermanfaat dibandingin dengan satu makanan mengandung berbagai hal. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita selalu bilang omega 3 itu bagus, omega 3 itu bagus. Coba bandingkan omega 3 dari seekor ikan dengan jumlah yang sama dengan kapsul omega 3, hasilnya sama nggak? Jauh berbeda bermakna. Karena itu kenapa sih kita nggak mengambil makanan lokal? Jadi jarang, oh ya omega 3 kan harus salmon, enggak, kita punya kok ikan-ikan lokal yang ada omega 3-nya. Kenapa sih kita nggak mencoba menggunakan? Contohnya apa ya dok? Ya saya juga ingin tahu. Masa begitu ada. Ada ya, ada. karena ini ya, harus yang nggak banyak. tuna begitu ya. Betul. Okay. Karena kalau kita ngomong, sebenarnya soal omega 3, omega 6, itu ceritanya. Iya, makanya. Ceritanya keren. Kita selalu bilang tuh, omega 3 sama omega 6 itu perbandingan 1:10. Jangan lebih gede. Kita bilang. Sebenarnya apa sih? Karena yang satu sifatnya adalah anti-inflamasi, yang satu inflamasi. Karena kembali lagi vaskuler selalu ngomongnya inflamasi. Sementara omega 6 tuh abundant di dalam makanan kita. Semua deh, mau minyak goreng apa juga pasti omega 6 ada. Belum lagi semua hewan pasti ada. Omega 3 tuh sedikit. Tadi mungkin dari ikan dalam beberapa biji-bijian itu ada seperti itu. Nah, sekarang orang ribut-ribut mau gedein ini, suplemen supaya perbandingannya bagus. Sebenarnya kenapa sih nggak kita ubah pola pikirnya? Ininya yang kita kurangi. Sesuai requirement, saya nggak bilang bahwa ini dikurangi sampai kurang dari requirement, sesuai dengan requirement. Tapi bukan berarti kalau ininya kita mau makan semau-maunya, kita makanan semua digoreng-goreng semuanya, mau daging merah semuanya mau gitu, terus ininya kita mau naikin hanya untuk bikin perbandingan. Menurut saya salah pemikiran itu. Berhentilah dengan gorengan, berhentilah dengan yang arachidonatnya dari hewan-hewan, sehingga meskipun ini kita nggak perlu tambah, perbandingannya tetap baik. Ya kadang-kadang ada orang makan banyak terus dia makan obat kolesterol. Sebenarnya itu nggak benar ya dok ya? Sangat nggak benar. Nggak benar ya? Karena kan itu penanda tuh. Kalau saya makan banyak, kolesterol saya naik. Terus itu penanda apa? Penanda apa? Kelebihan. Triglycerid kan kelebihan makanan saya. Lah terus kalau kita bilang saya cuma bikin supaya angka ini nggak kelihatan. Apakah dia cuma makan kolesterol saja? Kolesterol kan dibuat oleh tubuh manusia. Kan semua sudah masuk gitu. Jadi buat saya sih ya itu sangat-sangat tidak tepat, karena kita hanya menutup, melabur dengan putih, dalamnya tetap kuburan. Ya tapi kan kita juga perlu tahu ya dok ya kadar kolesterol kita ya.
perlu lah kita tahu kan, Betul. kalau nggak kita bagaimana bisa mengatur Enggak, yang pola saya hidup. bilang nggak benar itu adalah saya makan banyak terus makan obat. Itu menurut Iya, saya itu itu dan juga. sesuatu yang pandangannya Nggak benar ya dok, ya janganlah Banyak begitu ya. Banyak orang diabetes. Betul. Saya kalau mau pesta suntik dulu, Suntik tambahin. dulu. Kamu tahu nggak akibat insulin yang lebih tinggi itu hasilnya apa di tubuhmu? Nah itu yang dia nggak tahu. Ya, benar dok. Jadi kita sudah banyak sekali ya membahas. Ini kalau membahas mengenai gizi ini nggak selesai-selesai dok ya. Nggak selesai. Panjang. Ini baru ngomong Semesternya sedikit banyak sekali, soalnya. sedikit sekali. Tapi saya tadi ingin bertanya ini supaya men-trigger masyarakat bahwa ada sesuatu yang dia tidak tahu supaya dia harus tahu. Nah untuk itu dia bisa searching, bisa konsultasi dok ya. Nah ini ya tujuan kita dok. Memang saya sendiri juga tahu bahwa banyak hal yang kadang-kadang salah di masyarakat. Ya ada pendapat-pendapat lagi kalau baca-baca dari ini. Khususnya untuk antiinflamasi tadi dokter sudah singgung sedikit ya. Nah, sebenarnya antiinflamasi itu memang sudah ada di makanan dok ya. Kira-kira makanan-makanan yang dokter anjurkan untuk orang penyakit jantung ya, khususnya tadi kan dokter sudah bahas, mungkin tips yang singkatnya aja Ya. untuk kita yang sudah sakit jantung dan yang belum sakit jantung, singkatnya aja dok. Kan kita kalau makanan tuh Iya. ada yang inflamator, Iya. non inflamator. Iya. Yang inflamator atau satu lagi anti inflamator. Yang anti inflamator tadi yang penuh dengan omega 3. Yang inflamator ya penuh dengan omega 3. Tapi kan ada makanan yang natural. Jadi sekarang kalau saya mau hidup tidak terlalu inflamasi, pilihan saya makanlah sebanyak mungkin yang natural. Yang natural apa? Udah pasti tumbuhan, namanya sayur. Balik lagi, begitu kita seratnya tinggi, udah pasti kita non inflamasi makanannya, udah pasti. Iya. Sederhana, murah, kita dikasih Tuhan matahari terus menerus selama 12 bulan supaya sayur datang banyak sekali. Kenapa nggak kita makan? Di luar negeri susah. Betul. Makanya dia harus makan buah karena sayurnya nggak selalu ada. Di Indonesia murah meriah sayur, metik di kebun aja bisa ditelan. Kenapa sih kita nggak makan ini lebih banyak? Iya. Dengan sendirinya kalau kita makan sayur lebih banyak, kita derajat kenyangnya lebih banyak. Akibatnya ya ini maupun ini menjadi berkurang. Bagus Sangat sekali. sederhana. Bagus sekali guys. Sangat sederhana. Ya, memang saya tahu ya ini gampang tapi sulit dong. Ya. Apalagi kan masyarakat sekarang makan tuh instan. Ya semua yang cepat. Dan saya lihat ya umumnya sayurnya sedikit sekali. Betul. Dan kalaupun ada jarang yang segar ya. Iya. Nah ini nggak bahaya juga ya. Ya sayurnya Nah, nggak segar sebenarnya itu. kalau- Atau gimana dok menurut dokter? Kalau Atau- saya sih bilang sebenarnya bukan soal saya kalau makan di restoran kan susah dok cari. Iya. Tahu nggak? Kenapa bilang susah? Karena kalau kamu buka menu, ini sederhananya aja. Iya. Kita kalau membuka menu kan dari depan kan, benar nggak? Iya. Waktu dibuka dari depan kan spesialitinya dia ikan Oh, goreng, goreng. udang, kepiting, apa. Terus kita pesen kan, ikan 1, udang 2, kepiting. Udah berapa pesennya? Udah 3. Ya udah, kita terus ke belakang nggak? Ya. Kan udah pesen 3. Udah Padahal pesen. tuh sayur ada di belakang. Jangan bilang susah. Betul, betul. Jangan bilang susah karena kita tidak mau berusaha. Ini contoh lagi. Kalau mau belanja sayur kan susah. Ya terang aja. Kamu mau belanjanya di mana? Lah, kamu kesini ke supermarket, ke sebelah sini ke pasar. Pilih mana? Oh ya supermarket. Kenapa? Panas di sana, becek di sana. Padahal kalau kita mau beloknya ke sana juga bakalan dapet yang seger banyak, saking aja kita nggak mau. Udah titik. Ya, thank you banget dok ya. Ini benar-benar pengetahuan yang bagi saya sendiri juga banyak hal yang baru, guys. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar atau baca atau bertanya mengenai gizi, karena ini memang sangat-sangat basic
mengenai gizi ini. Selain memang olahraga pasti ya. Pasti kan Ya, tadi olahraga, polusi apa segala macam itu, kita itu kita sudah tahu. Kan tadi saya bilang nggak bisa satu doang. Terus kalau yang sudah sakit darah tinggi, diabetes dan kolesterol ya mungkin jangan takut juga makan obat. Ya. Kadang-kadang orang hanya mengandalkan makan gizi dan tapi lupa makan obatnya. Jadi semua itu ada keseimbangan. Tadi dokter juga bilang ya tidak bisa hanya gizi. Saya ada sedikit tuh tambahan sedikit aja. Ya, boleh. Yaitu kalau tadi bilang jangan ragu bertanya atau nge-google. Saya nggak saranin yang nge-google. Juga jangan. Tidak. Mm-mm. Karena yang bikin Google itu bukan manusia secara melihat langsung tadi tailor-made. Tailor-made, ya. Ya kan? Karena dia benar-benar plok. Maka kita hancur. Nah, Maka kenapa perlunya konsultasi? Karena kita melihatnya dari bidang yang lebih luas dan kita Betul. melakukan jadi satu. Itu yang lebih penting menurut saya. iya, masalahnya dok, ya ini jujur aja, kalau di kita, di rumah sakit kita kan ada, tapi nggak semuanya rumah sakit atau klinik yang menyediakan konsultasi gizi. Dan saya pikir ini hal yang penting dok. Mungkin tadi dokter bilang jangan sering-sering melihat Google atau Ya, dan tidak hanya bersandar pada Google, Jangan itu udah bersandar masuk pada sama Google. sekali. Betul. Jadi karena pola pikirnya akan salah. ya, karena Google itu kan buatan mesin dan Iya. dan tidak Tidak tailor-made. tailor-made. Tidak Oke. tailor-made. Terima kasih banyak dok ya, Dokter Endang dan Tomo ini orang yang paling sibuk. Bayangkan kalau satu pasien dia harus menjelaskan segini banyak, mungkin tidak cukup 5 menit, bisa setengah jam, bahkan ada yang 1 jam. Tadi sebelum acara ini pun kami menunggu satu pasien Dokter Endang itu kami tunggu hampir lebih dari setengah jam ya. Tapi inilah guys, pekerjaan seorang dokter, khususnya dokter gizi. Terima kasih Dokter Endang sudah memberikan waktunya yang saya tahu ini sangat berharga. Ya, semoga Endang tetap sukses dan banyak pasien dan banyak juga pasien yang manfaat. Dokter Endang ini mempunyai suami dokter anak, Dokter Adi, itu dokter anak saya loh. Dan putra putrinya dua-dua sudah jadi dokter, yang satu malah sudah di Amerika sudah jadi lagi dokter, kali profesor. Udah PhD-nya. Wah, luar biasa betul. Itu berkat gizi loh. Berkat gizi yang baik. Jadi anak-anaknya pinter, semuanya sehat. Oke guys, sekali lagi jangan lupa tonton YouTube channel Proeman PT Cafe, like, subscribe, dan share. Akan ada topik-topik berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa mengundang Dokter Endang lagi untuk topik-topik lain yang menarik. Terima kasih sekali lagi dok. Mungkin dokter bisa kasih tip yang terakhir benar-benar terakhir. You are what you eat. Apa yang kamu makan, itulah yang menjadi tubuhmu. Kalau kamu mau sehat, makannya yang sehat. Itu aja. Thank you banget, itu luar biasa sekali. Sekiranya sampai berjumpa. Oke guys.